Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Khairatul Af'alia dengan NIM 210-102-110004 dan rekan saya Laila Qurratul Ayuni dengan NIM 210-102-110063. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam materi konsep karya ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konsep karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang berisi pemaparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti, di mana karya ilmiah biasanya ditulis untuk membuktikan akan kebenaran suatu hal atau mencari jawaban yang terdapat di dalam tulisan. Istilah karya ilmiah mengacu pada karya tulis yang disusun dan penyajiannya didasarkan pada kajian dan cara kerja ilmiah. Jadi pada intinya, karya ilmiah merupakan sebuah karangan atau tulisan yang memaparkan ide atau gagasan yang menyajikan fakta umum di mana dapat dibuktikan kebenarannya. Disajikan juga sesuai dengan prosedur atau metodologi penulisan yang baik dan benar, serta dalam penulisannya menggunakan ragam bahasa ilmiah. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Di antaranya ada logis. Logis itu segala keterangan yang disajikan penulis dapat diterima oleh akal atau pikiran manusia, atau dalam kata lain, keterangannya itu masuk akal. Kemudian ada sistematis, yaitu penyajiannya ditulis disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan antar pembahasan dalam karya ilmiah tersebut. Terus selanjutnya ada objektif. Objektif itu segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya atau tanpa mengada-ngada. Lalu dalam karya tulis ilmiah itu lengkap, setiap masalah itu diungkapkan dan dikupas selengkap-lengkapnya. Lalu pembicaraannya itu langsung pada pokok pembahasan. Ciri-ciri yang lainnya itu dalam karya ilmiah itu penyampaiannya jelas, lalu kebenarannya yang ditulis itu dapat dibuktikan atau diuji, atau dalam kata lain bersifat empiris. Lalu dalam sebuah karya ilmiah itu terbuka dan berlaku umum, serta penyajiannya atau penulisannya menggunakan ragam bahasa ilmiah atau bahasa tulis yang lazim digunakan. Baiklah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah itu bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai pada karya ilmiah yang bersifat kompleks. Dalam Finuza, dalam Alamsyah 2008 halaman 98, mengklasifikasikan karangan atau karya ilmiah ke dalam 3 jenis menurut bobot isinya. Di antaranya ada karangan ilmiah, itu contohnya seperti laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada karangan semi ilmiah seperti artikel, editorial, opini, filter, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada karangan non ilmiah, itu seperti anekdot, opini, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laila Qurratul Ayuni. Selanjutnya ada tahapan menulis karya ilmiah, yaitu tahapan prapenulisan, yaitu kita harus membuat kerangka atau outline dengan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang akan kita teliti, baik itu berasal dari buku, melakukan observasi, ataupun melakukan eksperimen. Dan bisa juga melakukan pengorganisasian, melakukan seleksi, klasifikasi, reduksi. Kemudian ada tahap penulisan. Dalam tahap penulisan ini, kita harus memiliki konsep penulisan dalam bentuk mentah ataupun draft naskah secara menyeluruh dari bab ke bab, dari sub ke subnya. Lalu kita akan melakukan pengetikan, melakukan penulisan karya ilmiah kita, dan menginputnya di komputer ataupun bisa juga ditulis tangan ya. Kemudian yang C ada tahap revisi dan penyajian. Dalam tahap revisi kita akan melakukan koreksi ataupun perbaikan dari kata, kalimat maupun paragraf.
atau bagian-bagian tertentu yang dipandang ataupun yang kita baca kurang enak ataupun salah ataupun masih salah. Kemudian melakukan penyuntingan. Dan yang terakhir yaitu penyajian ataupun finishing. Jadi dalam penyajian ini semuanya sudah selesai. Sudah selesai semua dan tidak ada yang perlu direvisi ataupun dikoreksi lagi. Kemudian ada kerangka umum karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini berisi mengenai bahan yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian, tujuan dan pokok pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, hipotesis, serta metode penelitian yang digunakan. Yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini diambil dari buku atau sumber-sumber lain yang dijadikan referensi untuk melakukan penelitian karya ilmiah ini. Yang kemudian ada metode penelitian, berisi tentang bagaimana dan teknik apa yang digunakan dalam pengambilan data penelitian karya ilmiah tersebut. Kemudian pembahasan, berisi pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam karya tulis ilmiah tersebut. Dalam pembahasan ini memaparkan hasil penelitian dengan sistematis dan jelas. Terus ada penutup. Penutup ini berisi simpulan dan saran, di mana dalam simpulan ini biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil dari penelitian yang telah diuraikan, yang diambil intisarinya saja untuk dijadikan kesimpulan. Pustaka berisi daftar rujukan atau referensi yang telah digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Bagian ini berisi tentang detail-detail rujukan mulai dari nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, kota terbit, dan nama penerbitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menganalisis artikel yang saya pilih dalam sebuah jurnal pada bagian ciri-ciri karya ilmiah. Di sini pada bagian pendahuluan terdapat kalimat pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalimat tersebut merupakan salah satu ciri dari karya tulis ilmiah karena karena kalimat ini dapat diterima oleh akal pikiran manusia, di mana jika kehidupan manusia tidak ada pendidikan, maka kehidupan manusia tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dalam artikel ini juga memiliki ciri sistematis, di mana dalam artikel ini sebelumnya diawali oleh latar belakang akan permasalahan yang diangkat, yaitu pada bagian pendahuluan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan, terus prestasi belajar di salah satu sekolah yang ada di Jawa Tengah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut, dan di mana faktor tersebut yang menjadi masalah yang diangkat oleh penulis. Nah, sistematika lainnya, penulis juga menyampaikannya secara berurutan, di mana diawali terlebih dahulu oleh pendahuluan, kemudian penulis menjelaskan metode pencarian data, kemudian menjelaskan hasil dari pencarian data tersebut, lalu penulis juga menjelaskan akan pembahasan atau hasil dari keseluruhannya, dan yang terakhir penulis memberikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan tidak lupa penulis juga memberikan daftar pustaka atas dari rujukan atau referensi yang ia ambil. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini menjelaskan mengenai hal-hal yang informatif tentang karya tulis ilmiah, mulai dari penjelasan umum hingga pada bagian yang khusus. Bagian ini terletak pada bab 1 dan menjelaskan inti pokok pembahasan dan penelitian. Pembahasan artikel ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar mata pelajaran akuntansi masuk dalam kategori rendah yang dapat dilihat dari banyaknya hasil belajar siswa yang tidak memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang terdapat pada paragraf kedua. Kemudian, penjelasan artikel ini membahas apa faktor yang mempengaruhi prestasi siswa tersebut yang terdapat pada paragraf kelima. Lalu, metode yang digunakan. Pada bagian metode ini, penelitian ini menggunakan metode melalui populasi dan sampel dan menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Yang selanjutnya yaitu pada bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis memaparkan pengaruh e-learning terhadap pemaparan dan pengaruh lingkungan teman sebaya serta motivasi belajar. Seperti yang sudah saya beri tanda garis kuning ini, penulis sudah menjelaskan secara sistematis dan jelas. Kemudian pada bagian penutup, terdapat simpulan dan saran. Simpulan pada artikel ini sudah menjawab inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
dapat dilihat sudah saya garis ini kesimpulan dan saran telah tersusun secara baik, sistematis dan jelas sehingga dapat mudah dipahami oleh si pembaca. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada artikel ini penyusunan daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan menulis hasil penelitian sudah sesuai dengan kerangka yang dimulai dari nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, kota penerbit, dan nama penerbitnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.